Dari aku kecil sampai aku SMA kira-kira bisa hitung pakai jari kira-kira berapa kali aku naik kereta itu nggak sampai 10 kali. Karena di tempat kota di kota asalku kereta bukan transportasi utama tapi motor. Tapi ketika aku datang di Jepang, hampir setiap hari aku naik kereta. Dan katanya aku berpikir kayak gimana kereta zaman dulu di Jepang. Dan video kali ini kita bakal pergi ke museum kereta dan kita bakal lihat-lihat beberapa kereta yang aku bakal liatin ke kalian. Gak semuanya karena museumnya ini besar banget. Dan aku bakal kasih lihat kalian beberapa kereta zaman dulu yang keren banget. Dan aku bakal Dan sebelum itu aku bakal jelasin dulu gimana kondisi stasiun atau kereta zaman sekarang. Let's go. Penjelasan stasiun kereta Jepang zaman sekarang. Cara pembayaran menggunakan kereta di Jepang di zaman sekarang ini kalian bisa membayar menggunakan karcis atau menggunakan kartu Suica. Bagi kalian yang nggak tahu, di setiap stasiun di Jepang itu ada garis kuning kayak gini yang nggak boleh kalian lewati ketika kereta melintas karena bahaya. Setiap stasiun di Jepang itu dilarang merokok dan mereka menyediakan tempat mesin penjualan otomatis yang banyak banget di setiap stasiun. Dan kebanyakan kursi itu didesain buat duduk, bukan buat tiduran. Dan tentu aja mereka menyediakan papan buat tentang keberangkatan kereta dan juga jam serta kemana arah kereta berikutnya mau pergi ya. Dan kebanyakan stasiun di Jepang itu mereka udah menyediakan eskalator atau tangga biasa ya. Dan di sini tuh lumayan ketat ya, CCTV-nya tuh banyak banget, jadi kalian nggak bisa aneh-aneh di sini tuh. Bener-bener semua itu direkam cuy. Dan juga mereka menyediakan tempat sampah buat sampah botol, kaleng, dan sampah yang bisa dibakar biar kalian nggak buang sampah sembarangan cuy. Di Jepang kalau stasiunnya tuh lumayan besar tuh mereka menyediakan banyak banget toko cuy. Dari makanan Jepang, bunga, pakaian, ada juga Starbucks dan minimarket lainnya cuy. Dan juga ada tempat buat foto, bukan itu doang, masih ada lagi yaitu tempat buat nyimpen barang. Tempat penyimpanan barang ini tuh nggak gratis tentunya, berbayar cuy. Dan di bagian luar tuh mereka masih menyediakan toko-toko lagi, masih banyak banget. Dan makin praktisnya lagi mereka juga menyediakan taksi dan bus yang deket banget. Dan itulah stasiun Omiya, dan bisa dibilang emang stasiun ini lumayan besar dan lengkap banget sih. Belum berhenti di situ, masih ada satu lagi. Walaupun di zaman sekarang udah ada HP, mereka juga menyediakan telepon berbayar. Maksudnya kayak bener-bener telepon. Dan kalian aku bakal naik bus buat pergi ke The Railway Museum. Dan mungkin kalian ada penasaran kayak di dalam bis Jepang tuh kayak gimana sih kira-kira sih. Di dalamnya tentunya nggak ada orang rokok dan orang-orang nggak terlalu berisik, serta AC-nya itu enak dan mereka itu nggak pakai wangi-wangian ya. Dan aku udah turun sekarang, aku bakal coba melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di sini aku udah deket banget sama museumnya, museum terbesar di Tokyo gitu. Bentar lagi kita bakal sampai karena museumnya ada di belakang gitu. Kita bakal lihat kayak gimana museumnya ya. Dan akhirnya aku udah sampai di depan The Railway Museum. Dan ternyata di samping museumnya itu terdapat stasiun yang masih beroperasi. Di bagian depan stasiun itu terdapat list tiket museumnya dari anak kecil, dewasa, dan per grup ya. Dan inilah akhirnya kita bakal masuk ke The Railway Museum. Pas aku masuk di bagian depannya, ternyata museum ini menyediakan tontonan gratis di mana kalian bisa lihat kereta zaman dulu tanpa bayar karcisnya. Dan setiap benda yang dipajang di sini itu punya penjelasan atau informasinya sendiri dari tentang kapan dibuat dan lain sebagainya menggunakan bahasa Jepang. Dan juga ada foto-foto dari kereta zaman dulu dan juga miniaturnya. Dan kerennya lagi ada yang masih berfungsi, yaitu kipas anginnya. Tapi untuk keretanya aku nggak tahu masih berfungsi atau enggak. Dan aku ngetes kursinya enak juga cuy. Kereta itu masih bagian luarnya. Kita bakal ke dalamnya kayak gimana kira-kira? Kita depannya persis, kita bakal beli tiketnya sih. Dan di sini kalian bisa lihat ada bahasa Inggris yang buat satu orang dewasa 1.600, untuk junior high school dan lain sebagainya itu 600, dan untuk anak kecil 300 yen. Dan di sini tentunya aku beli yang 1.600 cuy. Dan ketika kalian masuk itu pintunya otomatis. Dan kerennya lagi atapnya itu dari museum ini tuh tinggi banget cuy. Dan akhirnya aku ada di dalam museum keretanya. Dan hal yang pertama aku lihat adalah The Stone of the Takanawa Chikute. Ini batu 66 kg dari tahun 1872. Pas aku masuk lebih dalam lagi, itu banyak banget kereta di sini. Dan ada satu kereta yang aku lihat ini menarik karena kereta ini tuh dilapisi sama kaca. Entah kenapa aku merasakan hal yang sangat premium dari kereta satu ini, benar-benar eksklusif. Dan aku tahu kenapa kereta ini memiliki kesan yang premium atau mahal. Aku kasih kesimpulan aja karena ini panjang banget, jadi aku bikin simpel aja. Ini itu kereta kekaisaran. What the fuck? Ini kereta kekaisaran, jadi nggak sembarangan orang bisa naik ke kereta ini.
Dari interiornya aja udah ada kayak bisa dibilang kayak ada daun-daun emas kayak gitu dalamnya. Bahkan ada ruang observasi atau ruang singgasana dan beberapa kursi buat para tamu yang penting-penting. Dan kereta ini udah ada dari tahun 1900-an. Dan bagian yang menarik dari museum ini, kalau keretanya ada tulisan Iriguchi atau pintu masuk, kalian bener-bener boleh masuk ke keretanya dan ngerasain kereta zaman dulu kayak gimana coy. Bentar, cekran dulu, masih jalan nggak? Oh nggak jalan. Dan di sini aku mencoba masuk di kereta zaman dulu ini dan aku melihat ada lokomotifnya. Ini tinggi banget, ada anak tangganya gitu dan ini tuh bersih banget. Dan emang kelihatannya masih dirawat dan dijaga sama petugas-petugas di sini. Dan ketika aku masuk, ini keren banget. Gua ada di dalam kereta zaman dulu. Dan sini aku sedikit dikagetkan dengan ada patung yang bawa makanan manisan dan juga jeruk serta minuman. Ternyata kalau dipikir-pikir ini adalah contoh dari pelayan dari zaman dulu dan lengkap, masih ada bajunya. Baju pelayan zaman dulu dari kereta ini kayak maid-maid gitu. Mie goreng 1, bakso 1, es teh pahit. Kursi nomor 9. Makasih. Keren banget. Lanjut yang lain. Dan di sini tuh kereta itu masih banyak banget serta penjelasannya itu panjang banget. Karena itu nggak mungkin aku menjelasin satu-satu sambil masukin kereta satu-satu di sini. Jadi aku cuma merekam yang menurutku menarik. Kereta yang aku bakal masukin ini tuh seru banget. Kalian bisa lihat ini. Dan di sini aku bakal masuk dan kalian bisa lihat lantainya pakai kayu. Dan di sini lokomotifnya kecil banget buat satu orang doang. Dan di sini tempat duduknya, sandarannya itu pakai kayu juga, coy. Dan ternyata di belakang masih ada satu lokomotif kecil yang sama kayak di depan tadi. Dan khusus untuk kereta ini, museum ini menyediakan monitor yang agak besar di sebelah kiri, video tentang pemandangan. Jadi seakan-akan kereta ini berjalan, tapi sebenarnya tetap diam di museum. Keren banget, coy. Dan kereta ini namanya tuh kelas Kiham 41.300 diesel railcar. Ya, ini tuh kereta diesel, jadi kereta non listrik. Keren banget coy. Kereta berikutnya ada kelas Komoha 40 electric railcar. Gila bahasa Inggris gue. Kereta ini tuh memiliki bodi semi baja dan kereta ini beroperasi dari tahun 1935 sampai 2005 di wilayah Kanto dan Kansai. Kereta ini termasuk panjang karena untuk dapat mengangkut barang dan orang-orang dalam jumlah banyak, dan panjang keretanya itu sampai 20 meter. Dan interior tempat duduknya mereka pakai kayu gitu. Dan ada satu benda yang aku nggak tahu ini tuh benda apa, ini unik banget ya, ada di dalam kereta. Dan ini aku nggak tahu, ternyata museum ini memperlihatkan pertunjukan jadi mana kereta ini bakal dibunyikan suara kayak klaksonnya gitu, dan ini tuh keras banget coy, bener-bener keras kalau kalian bener-bener ada di museumnya ya. Dan habis ini kita bakal lihat lantai 2-nya kayak gimana. Ada apa di lantai 2? Dan di lantai 2 ini ternyata tuh panjang banget. Baik miniatur-miniatur kereta, bahkan baju pelayan-pelayan stasiun kayak gitu. Banyak banget dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan ini tuh kayak nggak habis-habis. Kalau aku jelasin satu-satu itu bener-bener nggak pulang-pulang aku cuy. Dan mereka tuh bahkan memuseumkan tempat duduk cuy. Tempat duduk aja sampai dimuseumin, gila. Seberharga itu ternyata ya. Dan ini juga ada tempat buat loket kayak gitu kelihatannya sih buat petugas gitu. Ini ada tempat yang lebih menarik lagi. Kalian bisa beli makanan di sini. Ternyata mereka nyediain makanan. Menu yang mereka sediakan itu mulai dari omelet, sapi, dan lain sebagainya. Harga itu 90 ribuan sampai 200 ribuan. Karena museum ini tuh museum kereta ya. Jadi mereka mengambil desain kayak kereta-kereta gitu. Kayak di gerbongnya gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri di sini tempat makannya unik banget, coy. Keren banget. Ini kayak bener-bener di dalam gerbong kereta, tapi kalian sebenarnya ada di museum kereta. Dan di sampingnya sendiri mereka menyediakan tempat makan yang melihatkan pemandangan dari luar, dan ada foto-foto pelayan kereta dari zaman dulu, cuy. Dan museum ini tuh juga menyediakan tempat rokok, dan kalian bisa lihat sendiri tempat duduknya tempat kereta-kereta gitu, jadi di luarnya aja. Pemberitahuan suhunya pakai digital gini, keren banget aja, sama ada filternya yang keren banget. Dan di sini ternyata masih luas banget, keretanya masih banyak banget, bahkan masih ada miniatur-miniatur untuk foto-foto, banyak banget. Dan ini itu makan waktu banyak banget, tapi
baterai gue habis di museum, bener-bener habis dan mati dan aku nggak bisa ngerekam lagi. Jadi mau nggak mau aku harus pulang. Sebenarnya masih banyak banget kereta di sana yang belum aku lihat, tapi ya karena baterai gue udah habis aku harus pulang dan itu juga udah sore karena aku ngerekam itu di situ hampir 3 jam atau berapa jam gitu. Dan bagi kalian yang mau kesini kalian bisa ketik The Railway Museum di Google Maps. Oke.